Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharani Okti. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharapnya kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, di sini aku akan coba sharing sedikit mengenai kesehatan mental di tengah masa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 banyak sekali menguras energi pikiran kita, konsentrasi kita, di mana banyak sekali berkecamuk dalam diri kita, rasa-rasa ketakutan, rasa cemas yang berlebihan, belum lagi ditambah lagi adanya informasi yang beragam yang kita terima, yang tentu hal tersebut malah yang terkadang membuat mental kita makin down, makin terpuruk, sehingga bagi aku yang sekarang, aku akan bagikan tips and trick bagaimana caranya tetap bisa sehat mental di tengah pandemi ini. Oke ya. Dan di sini ada banyak cara sih gimana memelihara kesehatan mental. Salah satunya yakni adanya buffer atau penyangga. Jadi buffer penyangga ini yang aku punya ini P3K-nya psikologis, PFA ya, psychological first aid. Nah, ini aku akan bagikan kepada kalian semua. Namun sebelumnya aku akan memberikan dulu sedikit wacana lah ya. Jadi gitu. Jadi selain buffer penyangga yang kita perlukan, buffer atau penyangga yang kita perlukan untuk memelihara kesehatan mental kita, kita pun juga yang kedua kita harus punya yang namanya rasional, di mana kita punya coping strategi dan juga kita punya problem solving yang tepat, yang terfokus. Gimana caranya kita punya berbagai macam cara agar kita tetap bisa produktif di tengah pandemi ini. Oke teman-teman semua, rasional di sini yang dimaksud ini kalian bisa memperdayakan hobi-hobi kalian. Seperti yang kita ketahui sekarang, semenjak adanya pandemi ini banyak banget teman-teman kita gitu kan yang jadi malah makin rajin di rumah. Seperti halnya kita malah jadi bisa memanfaatkan bercocok tanam kita, dan juga mungkin yang tadinya selama ini kita emang punya hobi baking gitu kan, ataupun hobi memasak tapi belum dimaksimalkan, sehingga adanya COVID ini kita jadi bisa terpacu untuk menghasilkan karya-karya yang baru dalam hal memasak atau mungkin membuat kue tentunya ya. Dan yang ketiga, selain daripada adanya rasional, kita pun juga memang membutuhkan enlightenment, di mana kita perlu menemukan kebijaksanaan daripada hikmah kita sendiri nih terkait dengan pandemi. Kita harus punya refleksi diri kita, seperti apa yang harus kita punya, kayak gitu-gitu. Dan yang keempat, kita pun juga tetap harus bisa adaptation. Kita harus tetap luwes, tetap fleksibel menghadapi pandemi ini, sehingga kita tidak terbawa dalam situasi yang sedemikian jatuh terkait dengan COVID-19 ini. Dan yang terakhir, kita selain butuh adaptation, kita pun juga butuh yang namanya humanity. Kita tetap harus berbelas kasih dengan sesama ya. Makanya kita yang banyak kita ketahui juga, Indonesia ini terkenal dengan asas gotong royong, di mana kita demen banget, kita suka banget berbagi dengan orang lain, dan hal itu yang bisa membuat kita itu jadi kayak ngerasa lebih dibutuhkan untuk orang lain. Nah, kalian kebayang gak sih kalau ketika kita gak bisa berbagi dengan orang lain gitu kan, tentunya kita ngerasa kayak kok kita nggak berguna ya, kok kita gini-gini aja hidupnya. Dan di sini kata berbagi ini bukan hanya kita mampu bisa berbagi memberikan uang atau memberikan makanan. Tentunya kita ketahui COVID-19 ini tentunya semua aspek profesi ini sangat berdampak, dan berbagi di sini itu kalian bukan hanya bisa berbagi makanan ataupun dengan uang aja, namun dengan ilmu yang kalian punya. Jadi kayak misalkan mungkin kalian bisa untuk kita nih ya sebagai psikolog nih, atau enggak mungkin guru BK atau mungkin profesi sejenisnya, kita bisa memberikan banyak manfaat, memberikan banyak banget motivator untuk orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita pun ketika kita memberikan motivasi kepada mereka, kita ngerasa kita kayak lebih didengar, jadi sehingga kita pun rasa untuk mempertahankan diri pun menjadi lebih kuat lagi kayak gitu. Oke teman-teman, nah di sini
aku akan memperkenalkan PFA versi aku ya. Jadi kayak PFA sederhana. Sebenarnya ini PFA ini bukan terkait dengan pandemi aja sih aku pakai, karena dari dulu sebelum pun ada pandemi aku memang memberikan ini kepada pasien-pasien aku. Jadi dimana ketika dia sedang merasakan kecemasan, ketika dia sedang merasakan stres yang berlebih, dia bisa melakukan ini. Oke, teman-teman, dan sebelumnya pun juga aku meminta kalian untuk bisa lebih rileks, lebih santai dalam menghadapi pandemi ini. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang ada dua tangan yang kanan dan kiri. Kita bisa rekatkan seperti ini. Oke ya, kita rekatkan seperti ini. Kemudian kita tempelkan di bagian dada yang di sebelah kiri. Oke, seperti yang kalian tahu semua, ketika kita mengalami stres, kita mengalami cemas, kita mengalami panik, tentu berbagai macam perubahan fisiologis itu sangat nyata di kehidupan kita. Dalam artian kita jadi lebih bisa merasakan jantung yang berdebar lebih cepat, nafas yang lebih tidak beratur, terus ya yang lebih kelihatan banget keringet yang mungkin agak lebih berlebih karena cemas kita itu nampak. Dan di sini dengan adanya kita merapatkan kedua tangan kita dan memberikan di dalam dan menaruhnya di atas dada kita sebelah kiri, ini akan lebih membantu kita untuk bisa lebih santai, lebih nggak tegang lagi, dan lebih nggak panik lagi. Oke ya, kita coba ya. Oke, kalian bisa letakkan tangan kalian di dada kalian sebelah kiri. Oke, dan kalian bisa lebih memilih situasi yang menurut kalian semua nyaman. Jadi bisa dengan memejamkan mata kalian, ataupun mungkin kalian kalau nyamannya dengan membuka mata kalian juga nggak apa-apa banget. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang untuk memejamkan mata. Oke, dan untuk sekarang kita akan coba untuk menarik nafas kita. Buang perlahan. Oke, ketika kita menarik nafas kita, rasakanlah ketika kita menarik semua oksigen kita itu tercukupi hingga ke bagian kepala kita, hingga memenuhi ke bagian kepala kita. Buang perlahan. Oke, baik sekali. Tarik nafas kembali. Oke, kalian bisa memulai ini ketika kalian merasakan cemas yang sangat berlebih dalam diri kalian semua ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya minta kalian semua untuk membayangkan suatu peristiwa atau mungkin kejadian yang menurut teman-teman semua menyenangkan, sehingga bisa membawa rasa tenang di dalam diri kita masing-masing. Oke teman-teman ya, bayangkan suatu kejadian. Oke, kalian sudah memunculkan satu peristiwa atau satu kejadian saja. Oke, sambil kalian membayangkan peristiwa tersebut, tetap kalian bernafas dan juga menghembuskan nafas secara perlahan. Oke teman-teman, kita bisa coba terus. Oke, sambil kita mencoba membayangkan peristiwa tersebut dan juga mengatur nafas kita dan juga menghembuskan, kita bisa memberikan sugesti positif kepada diri kita. Aku izinkan, wahai diriku, wahai jiwaku, untuk hari ini jauh lebih tenang, jauh lebih santai, jauh lebih bahagia, jauh lebih damai. Wahai diriku, wahai jiwaku, aku izinkan engkau untuk hari ini jauh lebih tenang, jauh lebih santai, jauh lebih damai, dan jauh lebih bahagia. Baik sekali wahai jiwaku, wahai diriku, terima kasih. Engkau telah banyak membantuku dalam suka dan duka.
Dan untuk saat ini saya memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk engkau menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Oke teman-teman, kita bisa terus melakukan itu sehingga kalian bisa lebih merasakan ketenangan tersebut nyata di depan kalian. Oke teman-teman, seperti itu PFA yang bisa aku lakukan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.